Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Rahmat dengan NPM 2404101084, kelas H mata kuliah Governansi Digital. Jadi di video ini saya akan menjawab seluruh pertanyaan yang ada dalam evaluasi tengah semester mata kuliah Governansi Digital. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara tata kelola pemerintahan konvensional dengan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital. Jadi tata kelola pemerintahan yang konvensional itu tentu memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital. Apa saja perbedaannya yang paling mencolok? Yang paling mencolok menurut saya yaitu di tata kelola pemerintahan yang konvensional itu seringkali menggunakan proses-proses yang manual seperti pengisian formulir melalui kertas, tatap muka secara langsung dalam pelayanan publik, kemudian pengarsipan dokumen-dokumen itu secara fisik yang memerlukan waktu lama serta seringkali juga mengalami human error, dan itu juga menurut saya cukup menghambat dalam proses pelayanan publik ya. Dan sebaliknya dengan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital, tata kelola pemerintahan yang berbasis digital itu memiliki ciri yang cukup modern, seperti mengandalkan teknologi-teknologi informasi yang cukup maju seperti gadget, internet dan sebagainya untuk menjadi dasar daripada pelayanan publik. Proses administrasi yang ada pada tata kelola pemerintahan berbasis digital itu berlangsung secara cepat, transparan, dan dapat dipantau secara real time oleh masyarakat. Pelayanan yang berbasis digital ini juga memungkinkan pemerintahan untuk mampu memberikan respons yang lebih efisien melalui aplikasi-aplikasi daring ataupun portal resmi ataupun sistem otomatis yang mengurangi birokrasi yang cukup lambat di pemerintahan biasanya. Dan hal ini juga tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan, tetapi juga mampu memperbaiki hubungan pemerintah dengan masyarakat melalui kemudahan akses informasi dan partisipasi publik. Jadi pada intinya perbedaan yang dapat dilihat secara langsung dari tata kelola pemerintahan konvensional dan berbasis digital itu, kalau konvensional itu masih cenderung memiliki sistem yang kaku dalam pelayanannya dan masih cukup tradisional, masih menggunakan kertas, tatap muka, dan menggunakan alat-alat yang memang dinilai cukup menghambat proses lah intinya. Sedangkan untuk tata kelola pemerintahan berbasis digital itu cepat, tanggap, dan responsif, dan menggunakan media-media yang memang sudah modern seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan digital yang dialami oleh aktor pemerintah dan masyarakat. Untuk saat ini perlu kita ketahui bahwa memang Indonesia ini sedang ada di era globalisasi, dan seluruh sektor yang ada di Indonesia ini telah diperkenalkan dengan teknologi ya, seperti itu. Kemudian tetapi perlu diketahui juga bahwa Indonesia ini memiliki wilayah yang luas mulai dari Sabang hingga Merauke, dan untuk penyebaran teknologi ini juga masih belum merata sepenuhnya seperti itu. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya untuk mengatasi kesenjangan digital ya ini pemerintah itu harus memperluas dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi. Jadi pemerintah diharapkan nanti mampu membangun infrastruktur itu secara merata, tidak hanya di tidak hanya di kota-kota besar saja seperti Jakarta, tetapi nanti pemerintah juga harus memperluas infrastruktur itu ke kota-kota kecil ataupun daerah-daerah 3T seperti itu. Kemudian tidak hanya itu saja, selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga harus membangun literasi digital masyarakat supaya nantinya masyarakat itu mampu menggunakan infrastruktur itu secara maksimal dan mampu menghasilkan hasil yang baik dari input yang ada tadi, yakni infrastruktur teknologi yang memadai. Karena menurut saya
infrastruktur digital dengan literasi digital itu harus dikembangkan secara seimbang, dan apabila tidak seimbang itu nantinya ditakutkan akan menimbulkan dampak-dampak yang lebih besar, seperti semisal infrastruktur ini sudah dibangun secara maksimal tetapi literasi digital ini masih kurang, nantinya cenderung menurut saya itu akan mubazir. Percuma jika memang sinyal itu sudah 5G, sudah bagus, tetapi dari masyarakat sendiri itu masih banyak yang gaptek, masih banyak yang tidak bisa menggunakan perangkat seperti itu. Sedangkan sebaliknya, jika masyarakat sudah mampu, sudah memiliki literasi digital yang baik, tetapi dari sisi infrastruktur teknologi itu masih minim, maka nantinya masyarakat itu akan merasa tidak terfasilitasi kemampuan literasi digitalnya seperti itu. Jadi menurut saya pemerintah juga harus memperhatikan keseimbangan pembangunan ini supaya nantinya menghasilkan output yang bagus juga untuk Indonesia tentunya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan tantangan apa saja yang dialami dalam implementasi e-government yang diterapkan di negara-negara berkembang. Jadi negara-negara berkembang seperti saya ambil contoh saja Indonesia, itu penerapan e-government-nya masih cukup memiliki banyak tantangan dari implementasi e-government ini itu juga cukup beragam dan sangat kompleks. Salah satu kendala terbesarnya adalah seperti yang sudah saya jelaskan di soal nomor 2 tadi, yaitu dari keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, yang dimana itu masih belum merata di seluruh daerah, khususnya di daerah 3T. Dan rata-rata infrastruktur teknologi itu masih ada di daerah-daerah yang kota besar gitulah, di Jakarta, di Surabaya dan sebagainya. Di daerah-daerah kecil di desa itu pun masih banyak yang belum mendapatkan akses teknologi informasi. Selain itu, tantangan yang kedua yaitu literasi digital masyarakat yang masih cukup rendah sehingga menghambat penerimaan dan pemanfaatan layanan digital. Kemudian biaya investasi dan pemeliharaan akses sistem e-government yang juga cukup besar sehingga menyulitkan pemerintah dengan anggaran terbatas untuk mengembangkan dan memperbarui teknologi mereka secara berkelanjutan. Ini bisa kita lihat secara fakta di lapangan. Website-website pemerintah, sistem-sistem portal pemerintah itu masih cukup banyak yang buruk lah, karena adanya ini tadi, dana untuk biaya untuk pemeliharaan aplikasi maupun website itu masih cukup terbatas, sehingga portal ataupun website itu masih cukup ada, belum cukup untuk melayani masyarakat secara maksimal. Seperti itu menurut saya. Kemudian juga tantangannya ada tentang risiko keamanan data dan cyber. Jadi keamanan data dan cyber ini juga cukup menjadi tantangan di perkembangan e-government Indonesia, karena saya kembalikan lagi ke sebelum tantangan yang keamanan data tadi, pemeliharaan dari aplikasi, website, portal itu masih cukup terbatas dananya, sehingga juga menyebabkan keamanan dari website, portal itu juga sangat lemah sehingga berpotensi untuk diserang oleh hacker seperti itu. Dari aspek budaya organisasi, resistensi terhadap perubahan dan kurangnya kapasitas SDM digital pemerintahan juga memperlambat transformasi digital. Kemudian regulasi yang belum memadai juga, serta koordinasi antar lembaga pemerintahan yang lemah juga cukup mempersulit integrasi sistem dan implementasi kebijakan secara efektif. Seperti itu. Mungkin saran saya untuk pemerintah dalam hal tantangan ini, pemerintah harus mampu mengintegrasikan aplikasi-aplikasi digital supaya tidak terpisah satu-satu seperti itu. Karena untuk saat ini problem dari e-government sendiri itu aplikasi itu masih belum terintegrasi menjadi satu.
Jadi masih terpisah-pisah dan cenderung menyebabkan masyarakat kebingungan seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ya ini pertanyaan, menurut Anda bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan? Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital itu secara langsung menurut saya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintahan. Mengapa? Karena melalui sistem digital yang terbuka itu publik dapat mudah mengakses data terkait kebijakan, penggunaan anggaran, dan aktivitas-aktivitas pemerintahan secara real time. Jadi aktivitas pemerintahan itu benar-benar dipublish di suatu media ataupun website yang memang itu tempat untuk publikasi seperti itu. Jadi masyarakat nantinya mampu mengawasi secara langsung, secara real time tanpa ada rekayasa seperti itu. Hal ini mampu mengurangi ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian transparansi digital ini juga memungkinkan warga melakukan pengawasan secara langsung dan memberikan masukan ataupun keluhan secara cepat melalui platform online seperti Span Lapor seperti itu. Kemudian akuntabilitas itu juga dapat diwujudkan melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang tersistem secara otomatis dan terdokumentasi dengan baik, sehingga pemerintah itu nanti mampu bertanggung jawab atas setiap keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya keterbukaan dan tanggung jawab seperti ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu diharapkan meningkat, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat. Jadi pemerintah diharapkan untuk mampu memperbaiki tata kelolanya secara digital supaya nantinya juga mampu meningkatkan tingkat partisipasi warga terhadap pemerintah dalam pengambilan keputusan ataupun peluncuran kebijakan seperti itu. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan tentang jawaban saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.